gereja-gereja Pantekosta di Indonesia merayakan 100 tahun gereja Pantekosta di Indonesia ada di bumi Indonesia. Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan buat organisasi GPDI yang ada. Dan sore hari ini kita juga akan merayakannya melalui ibadah. Biarlah sore hari ini menjadi sore yang menyukakan hati Tuhan. Sekaligus kita dilawat oleh Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang menyertai para pemimpin, para pionir, bahkan estafet itu kurang lebih 100 tahun didelegasikan, dioperkan hingga saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dan mari kita siap untuk dilawat dan diberkati Tuhan. Mari kita memulainya dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat perlindunganmu, buat penyertaanmu, buat ajaibmu, istimewa buat gereja Pantekosta di Indonesia. Tuhan, 100 tahun organisasi ini ada di muka bumi Indonesia. Tuhan, dengan apa kami akan berkata bahwa penyertaan-Mu begitu ajaib. Engkau menyertai para founder-founder kami. Engkau menolong mereka semua. Bahkan hingga saat ini kami merayakannya dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biarlah 100 tahun bukan menjadi jangka waktu yang membuat organisasi ini menjadi loyo, tetapi semakin berapi-api di dalam Engkau. Karena kami tidak menggunakan kekuatan kami sendiri. Kami menggunakan kekuatan dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang menyertai, yang memungkinkan kami tetap ada. Organisasi ini ada, bahkan tidak hanya 100 tahun, tapi kami akan katakan lebih daripada itu. Ini adalah lembaran yang ke-100 tahun, tapi lembaran-lembaran berikutnya. Biarlah setiap kami semakin dipersiapkan untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan, untuk siap bertemu dengan Engkau. Ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, mungkin ada banyak penderitaan, tetapi kami cakap untuk melakukannya, menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Istimewa ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan jemaat yang hadir, biarlah merasakan kasih karunia Tuhan yang tercurah. Nanti kalau kami pulang ke rumah kami masing-masing, ada kekuatan yang baru, ada pengertian yang baru, ada hal-hal yang baru yang membuat kami menjadi bersemangat lagi, on fire bersama dengan Engkau. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, para pemain musik, singer, song leader, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami akan bersukacita, akan kembali bergairah, bersemangat, mempunyai kekuatan yang baru bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengalaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Sebelum lebih lanjut kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan, ada klip pendek, ada sejarah gereja Pantekosta di Indonesia yang sudah berusia 100 tahun. Kurang lebih 10 menit, silakan dinikmati. Dan mungkin yang belum pernah tahu, oh itu toh pendirinya dan seterusnya, sampai kepada hari ini kepengurusan yang ada gereja Pantekosta di Indonesia. Selamat menikmati.
Selayang pandang Gereja Pantekosta di Indonesia. Berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia tidak lepas dari seorang hamba Tuhan, W.H. Offiler, yang mengutus dua keluarga misionaris dari Gereja Bethel Temple Seattle, Amerika Serikat, ke Indonesia pada tahun 1921, yaitu Reverend Cornelius Grisbeth dan Reverend Richard van Cleveren, keturunan Belanda yang berimigrasi di Amerika. Dengan iman dan keyakinan akan firman Allah, maka kedua keluarga tersebut tiba dengan selamat di Bali. Mereka memulai pelayanan dengan membentuk sekolah minggu. Tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapinya. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1922, mereka pindah dari Bali ke Surabaya, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan perjalanan ke kota minyak Cepu pada tahun 1923. Di kota Cepu inilah mereka berjumpa dengan keluarga Van Gessel, pegawai BPM. Dengan tekun dan sabar, kedua misionaris tersebut melayani keluarga Van Gessel. Dan puji Tuhan, keluarga Van Gessel menerima Yesus sebagai juru selamat, bertobat, bahkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian dalam waktu yang singkat, putra-putri Indonesia lainnya bertobat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, antara lain H.N. Rungkak, J. Repi, A. Tambung, J. Lumenta, E. Lesnusa, G. A. Yokom, R. Mangindaan, W. Mamahit, S.I.P. Lumoindo, dan A.E. Siwi, yang kemudian menjadi pionir-pionir pergerakan Pantekosta di seluruh Indonesia. Karena kemajuan yang sangat pesat, maka pada tanggal 4 Juni 1924, pemerintah Hindia Belanda mengakui eksistensi The Pinkstergemeente in Nederlands Indie, perkumpulan yang sah. Dan oleh kuasa Roh Kudus serta semangat pelayanan yang tinggi, maka jemaat-jemaat baru mulai bertumbuh di mana-mana. Tahun 1926, Pendeta Nanlohi
menjangkau Kepulauan Maluku. Yang kemudian disusul oleh Pendeta Yob Siloe. Tahun 1928, Pendeta SIP Lumoindo ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 1929, Pendeta Lesnusa, Pendeta Julianus Revi, dan Pendeta A. Tambungun disusul oleh Pendeta A. Yoko, Pendeta Lumenta, Pendeta Runtuailan menggempur Sulawesi Utara. Selanjutnya tahun 1930, Pendeta Debur disusul Pendeta E. Pati Rajawali dan Pendeta A.F. Wessel ke Kalimantan Timur. Tahun 1933, Pendeta A.S. Siwi menabur ke Pulau Sumatera. Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, dan kemudian tahun 1939 ke Sumatera Utara. Tahun 1939, Pendeta E. Lesnusa ke Makassar dan sekitarnya, dan Pendeta Yonatan Itar pelopor Injil Pantekosta di Irian Jaya. Tahun 1940, Pendeta JMP Batubara menebas ladang Kalimantan Barat, Pontianak, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Oleh pengorbanan mereka, Gereja Pantekosta di Indonesia bertumbuh dengan pesat. Nah, telat tenan. Ngenteni budhe kesuwen kok. Wis telat tenan. Gerak teko-teko. Wah. Geng, Sugeng. Geng, Nah. tunggu dulu. Kamu itu anak muda, wong tadi berangkat becak bareng kok turun kok saya ditinggal. Lah budhe iki kesuwen kok. Sebentar toh Geng, ini lutut saya itu sakit. Loh sekarang lututnya pindah sini toh budhe. Oh iya salah, lutut saya situ. sakit Geng, mbok Ayo. tunggu. Kamu itu cah nom itu mbok yang sabar sama orang tua. Sudah tua toh budhe? Loh sudah, saya ini tua loh, kata orang. Heeh. Orang tua itu gampang sakit. Oh. Lah saya ini sakit semua. Badan satu aja sakit semua. Berarti saya sudah Tombok toh, Budi? tua. Ah, iya betul. Jangan nganut kata orang toh budhe. Budhe itu umurnya berapa? Umurku tuh sudah banyak, Geng. Piro berapa? 45. Oh, banyak toh. 45. Iya, aku 45. Ah ya itu belum seberapa budhe. Di tempat ini masih ada yang lebih sepuh dari budhe loh. Sebentar tak cariin contohnya. Nah itu budhe, Ibu Esther budhe. Itu lebih sepuh dari budhe loh, tapi lebih semangat. Tapi nggak pernah ngeluh lututnya sakit. Lutut tuh di sini. Oh iya, itu di sini.
Coba Geng, kamu itu mbok dilihat sini. dilihat apanya? Wong ini ibu sama saya ya, tua saya, rambutnya putih saya kok. Wah, sekarang tuh enggak jaminan rambut putih itu udah lebih tua ya. Mbok dilihat, Apalagi? giginya masih komplit bagus, gigi saya sudah habis semua gini kok. Alah makanya kalau punya gigi itu jangan dibagi-bagikan Budi. Juk habis. Iya nanti habis. Makanya jangan nganut kata orang. Nganut tuh kata firman aja. Waduh, Sugeng Wijian. pinter. Jangan nganut kata orang. Kalau orang bilang udah tua tuh sakit semua, tidak. Tapi kalau tua itu di Alkitab dikatakan sampai putih rambutmu Tuhan menggendong kamu. Wah, berarti aku digendong Tuhan. Lah ya sipil ya Tuhan gendong Bude Lili wong cilik semono. Sipil. Geng, Iya. itu toh ibu gembala itu toh. Iya. Tadi kan apa namanya? Sebentar, Ibu Gembala itu umurnya berapa? Ayo. Ibu gembala itu 77. Waduh, 77, putung puluh pitu. Wah. Bener tak betul? Ibu gembala itu Iya. itu enggak sakit-sakitan ya Bu ya? Enggak lah. Kayak saya ya Bu ya. Enggak pindah sini lututnya. Enggak pindah, oh ya. Ibu gembala itu sehat karena kasih karunia Tuhan. Iya. Geng, ini kan ulang tahunnya GPDI toh Geng. Oh iya tahu deh. Iya, yang cepek Geng. Cepet itu 100. 100. Waduh, Nah, itu karena berarti kasih sudah karunia Tuhan. 1 abad. Satu Wah, luar abad biasa. betul. Itu apa namanya di video-video itu Iya. ada pendeta mana dulu pergi kemana buka sidang, terus pendeta mana lagi membabat hutan Kalimantan. Iya. Wah, itu luar biasa loh Geng. Pendeta-pendeta pada masa itu zamannya masih pelopor-pelopornya GPDI. Pating itu. pelopor gitu Budi. Bukan. Pelopor itu pionir. Oh, pionir. Orang yang pertama membuka jalan. Pendahulu, Ah. betul sekali. Itu dengan api Pantai Kosta. Wah, seneng banget ya Bude itu nek cerita kayak gitu tuh Lah, seneng. coba banget cerita Budi nih. zaman-zaman dulu Budi waktu masih muda Zaman itu dulu. kalau nyanyi di gereja, kalau ibadah itu gimana Budi? Wah, semangat banget. Iya toh? Semangat banget. Dan Oh, oh, itu kan ada apa namanya lagu yang Poniman masuk ke surga itu. Ada Gang. Ya nggak apa-apa kalau ponimannya percaya sama Tuhan Yesus ya pasti masuk surga. Iya ada itu tentara namanya Poniman. Oh, iya. Kalau di dunia kan ada Kopral Jono pada masanya Iya, itu. Nah, itu nek di gereja tuh ada tentara namanya Poniman. Poniman, Itu tapi betul. apa Wah, ada nek lagunya? nyanyi semangat banget. Ada loh. Loh, oh ya kowe cah enom kok ya kowe ra ngerti kok ya. Ada lagunya Kasian. Poniman. Ada. Judulnya Poniman. Loh, tak nyanyikke Oh apa? iya coba. Tenterahu berjalan, Poniman berjalan ke surga. Loh, toh ana tentara sik jenenge Poniman. Ya nggak apa-apa kalau ponimannya waktu itu percaya sama Tuhan Yesus Lah, ya iya. pasti masuk surga. Tapi bukan itu liriknya Budi. Apa nih? Penuh iman bukan poniman. Bukan. Budi. Lah wong tahun-tahun anakku nyanyi ning ngono kok. Wah ya keliru itu. Ah kamu itu wong anak muda, kamu tuh enggak tahu lagunya zaman Bude. Ya enggak mungkin, itu mesti kata-katanya penuh iman. Wong kalau dinyanyikan zaman sekarang tuh ada tulisannya di situ tuh ya penuh iman, enggak Wah, iya, iman. anak gereja dulu tuh enggak ada TV-nya gede kayak gini kok. Enggak ada ya? Enggak ada. Maka nyanyi ya krunguku tuh Poniman, Geng. Ya mungkin waktu itu Budi lagi turun dari angkot yuk rodo-rodo wing gitu yuk ora krungu sing jelas gitu. Dulu tuh jalan. Oh, bukan naik jalan. angkot. Terus ada kalau lagu penyembahan itu Bude juga suka. Apalagi, kalau sudah angkat Budi? tangan itu, Yesus dalam namamu ku bertelur. Nah, itu enak Geng kalau sudah angkat tangan gitu Geng. Wis. Angel wis. Lo kok angel tau Geng? Sabar. Ulangi Budi. Yesus dalam namamu. ku bertelur. Itu kan, loh itu ada artinya. Oh iya, apa artinya? Kalau ayam itu bertelur kan menghasilkan generasi Iya. baru. Lah kita sebagai anak Tuhan itu dalam nama Yesus itu juga harus menghasilkan jiwa-jiwa baru. Oh iya itu benar Budi, Gitu enggak lah, apa-apa kalau Jokowi. filosofinya seperti itu. Tapi itu kata-katanya pasti bukan itu. Yesus dalam namamu ku bertelut. Bukan bertelur. Lah kacek sidik kok Geng.
Ayo ning maknane kan CJ Budi. Kok aku mbok salahke terus toh Geng? Yo enggak salah emang itu keliru. Nih, ada satu lagu lagi, lagu. Iki nek salah meneh awas lho. Ora. Aku pulang. Saya kalau nyanyi lagu ini tuh mendoakan orang itu sembuh kok Geng, tenan Geng. Itu lagunya itu. Apa itu Budi? Itu rumah sakit hilang itu. Lagunya bisa bikin rumah sakit hilang Geng. Iya loh, bener loh lagunya itu bisa bikin rumah sakit hilang. Loh, tampangmu itu kok kayak gitu. Kok denger kayak Bude. Ini Bude itu mau ngalami, makanya Bude bisa ngomong. Ya coba nyanyi dulu. Itu kena cah nom ke wong ya ora ngerti kok. Nanti Ya kalau lagu saya zaman protes dulu, ya. bilang nyalah-nyalah ke Bude, coba nyanyi dulu. Ayo. Itu lagunya kusik. Lah toh lali toh? Oh enggak, Oh, aku tuh enggak, kelingan. lupa, yuk. Pokoknya ini setiap kali aku mengunjungi orang sakit, aku doakan orang sakit, aku nyanyi lagu ini. Iya. Asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Rumah sakit hilang oleh kuasa Yesus tertolong. Bilurnya loh. Asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Bukan rumah sakit. Nek rumah sakit hilang itu Juk, tidak ada untuk yang berobat toh Budi. Lah ya sembuh. Ya tapi kan Tuhan menciptakan dokter, Tuhan menciptakan rumah sakit itu salah satu jalan untuk menuju sehat. Lah, Bukan lah, rumah sakit yang hilang. Jeropo, lagune apa? Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit. Kose. Bilurnya, asal percaya saja. Semua sakit Oh iya, hilanglah. masuk akal yuk. Lah iya, soal rumah sakit sih hilang. Hanjo aku salah. Salah. Wong tahunan saya tuh dengernya kayak gitu kok. Ya besok Budi ke hati saja. Kamu itu ya kayak gitu tuh cah nom zaman sekarang. Geng, Iya. dulu kalau aku tuh mendoakan orang sakit, aku nyanyi lagu itu sembuh loh Geng. Wah, enggak apa-apa Budi. Walaupun kata-katanya salah, tapi iman Budi lurus, iman Budi bener itu. Oh iya bener. Loh aku tuh walaupun bodoh Bude kincen bodoh. Memang nek ngomong yo pleta-pleto. Iya, heeh. Krungu yo salah. Nggih, iya. Rada kurang krungune. Tapi Bude itu kalau sama Tuhan itu lurus loh Geng. Hatinya itu ndak ke kanan kiri. Iya, Pokoknya bener Tuhan itu, Bude. Yesus tok satu. Wah, bagus. Makanya Bude itu setiap kali berdoa walaupun nyanyine salah. Tapi semua orang yang saya doakan itu sembuh. Mujizat terjadi. Luar biasa. Betul Geng. Tonggoku, ponakanku, ponakane tonggoku, ponakane tonggone tonggoku. Itu semua kalau sakit saya doakan dalam nama Yesus sembuh. Wah, Geng. luar biasa Budi. Dongaku ki cespleng. Berarti iman Geng. Budi itu Iya. jempolan. Dongane ki cespleng. Wah, keren loh. Ning biyen. Hah? Biyen. Bijen, loh sampai saiki kita mesti juga itu toh Budi. Nek sekarang itu kok dongane kok plunglap. Lah, kok bisa? Lah gimana ya Gang? Apa dulu sama sekarang beda Budi? Sakjane itu ya Tuhan itu ya ndak beda ya Gang. Ya Tuhan kan Tapi tetap kok- sama. Kok kalau sekarang itu saya kalau habis doa itu kok pikirannya itu kok hendak iya. Apa Tuhan itu mau nolong? Oh, Makanya dongane itu doanya itu plung lap hilang. Tidak powerful Geng. Lah wis gimana Geng? Kalau dulu itu hujan panas tak lakoni jalan ke gereja, hati haus cari Tuhan. Kalau sekarang datang ke gereja itu mau cari sukses kok Geng. oh jadi motivasinya beda gitu Budi. Datang ke gereja, Ya Bude ya isen ngakoni nek kok ngono kuwi ning ya sakjane ya rada iya. tapi Budi gini, kalau Budi dulu imannya luar biasa, harusnya sekarang juga malah makin luar biasa. Lah kan tua toh Geng. Yo, iman itu bukan iman nostalgia Budi, tapi harusnya setiap hari, setiap waktu, tambah tahun, tambah usia itu imannya juga bertambah Budi. Kalau dulu Budi berapi-api, walaupun sekarang fisiknya
dengkulnya sering sakit itu. Tapi harus tetap semangat Bude. Di dalam sini rohnya harus berapi-api. Ada Roh Kudus yang selalu membakar semangatnya Bude gitu. Gitu ya, Guru? Iya, apalagi ini hari ini tepat perayaan itu 100 tahunnya GPDI. Ini momen yang sangat tepat Bude. Bude njuk kelingan dulu itu toh. Kalau ibadah itu, kebaktian itu, Bude itu pernah nyanyi lagu itu dari dalam hati itu. Lagunya itu minta dengan kehausan, Tuhan kirim aku Roh Kudus-Mu. Iya Bude. Wih ora. Bisa. Apa hari ini kita nyanyi Nek lagi kamu Bude? bisa, kamu ngikut. Oh iya. Oh. Ayo Bude. Bapak Ibu kalau bisa ngikut. Ya, Iya. kalau enggak bisa ini ada TV gede. Nggak bakal keliru lagi. Enggak bakal keliru lagi, enggak salah denger. Iya. Ayo Bude, suaranya yang gerdu itu Bude. Merdu. Oh merdu salah. Ya merdu Bude, ayo nyanyi. Tak nyanyi. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang ini. Ini dulu dong kalau Bude nyanyi itu dengan sungguh-sungguh. Bude minta Tuhan beri aku Roh Kudus-Mu, orang mikir duit. Zaman itu tuh zaman susah. Iya Bude. Tapi hausnya akan Tuhan itu tuh ada. Ayo nyanyi meneh. Iya mari. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang ini. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagu ini, Tuhan kirim. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim. Tuhan kirim roh api. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Sekali lagi katakan, Tuhan kirim roh api. berikan Roh Kudus-Mu ya Kirim Tuhan. roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang ini. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Rasakan Kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan Kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. rasakan
turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Penyertaan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Banyak hal yang Tuhan izinkan kami alami sepanjang hidup kami. Tapi satu kata yang kami
perkatakan sore hari ini, Ebenezer, Tuhan tolong kami. Tuhan bagi kami adalah Allah yang luar biasa. Tuhan bagi kami adalah Allah pembela. Tuhan bagi kami adalah juru selamat dan penolong. Dan mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diizinkan ada di dalam rencana Tuhan yang besar di Gereja Pantai Kosta di Indonesia ini Tuhan. Kami boleh menyaksikan sendiri bagaimana Tuhanku yang dahsyat 100 tahun menyertai pelayanan GPDI dari tidak ada jiwa hingga sampai hari ini ada jutaan jiwa yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami boleh ambil bagian dalam rumah-Mu yang besar ini Tuhan. Untuk kami bisa menjadi berkat di gereja lokal ini sesuai dengan kapasitas pelayanan yang Tuhan percayakan kami lakukan. Berkati firman Tuhan yang akan kembali mengingatkan kami. Pengurapan yang sama 100 tahun yang telah terjadi di Bali, di Cepu, Tuhan juga akan nyatakan di tempat ini. Sehingga kuasa yang sama, api Pantai Kosta, itu selalu berkobar di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman Tuhan yang siap diberkati Tuhan. Mari kita katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sore hari ini kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan izinkan kita menyaksikan kemurahan Tuhan hari ini tanggal 28 Maret tahun 2001, tahun 1921. 100 tahun yang lalu Injil kabar baik yang diberitakan oleh pionir-pionir GPDI terdengar di Bali. Dan hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita menyaksikan Tuhan yang telah memulai GPDI adalah Tuhan yang menyempurnakan dan selalu menyertai pelayanan hamba-hamba Tuhan di GPDI. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan berhubungan dengan peringatan 1 abad GPDI sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berhubungan dengan apa yang sedang kita peringati hari ini, yaitu 28 Maret tahun 2021, saya ingin kembali menyegarkan roh kita supaya kita tetap punya semangat dalam menjalani hidup ini. Tadi sedikit disinggung, ketika kita punya semangat, meskipun kadang lagu itu juga salah, hebatnya Tuhan, Tuhan bela. Tuhan bela karena salah dari ketidaktahuan. Saya masih ingat satu lagu yang juga pernah saya nyanyikan berulang-ulang, ternyata salah. Saya menyanyikan satu syair lagu. Babak bunyak keindahan tidak memberi kepuasan, hanyalah Yesus sendiri. Wah, saya nyanyi semangat sekali. Hanyalah Yesus sendiri menjadi penghibur hati. Babak bunyak keindahan tidak memberi kepuasan. Saya disenggol oleh teman saya. Salah itu, bukan babak bunyak. Loh, yang benar apa? Harta dunia keindahan. Jebuli salah. Sama ya, Bude, kita pernah salah. Karena dulu belum ada slide.
Ya, paling ada papan tulis yang warnanya hitam, paling maju pada waktu itu ada papan tulis, dan itu aja dengan catatan kalau pendetanya kreatif dan pendetanya suka ngajar. Jadi awal-awal GPDI jangankan papan tulis, paling hanya kursi-kursi yang ya kalau dibuat duduk itu akhirnya maaf kata pantat kita yang berkata ampun, ampun, ampun. Jarang kursi kayak gini. Tapi Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kenapa? Karena mereka semangat. Mereka semangat. Dan pesan yang sama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk generasi yang kesekian kalinya. Saya tidak tahu saya itu generasi keberapa dari Bapak Pendeta Crosby. Sekarang ini kami generasi berapa saya tidak ngerti. Tapi di setiap lintas generasi, spirit yang ingin Tuhan bangkitkan supaya kita tetap bertahan menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini, Allah ingin berikan kepada kita. Mari kita tetap semangat. Kita harus on fire dengan Tuhan. Kita harus tetap jaga hati kita supaya kita tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11 kita akan membaca ayat ini. Roma pasal 12 ayat 11. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, mari kita akan baca ayat ini. Saya akan baca di dalam terjemahan baru. Roma 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan sama dengan tadi pagi. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari satu ayat ini, mari kita akan pelajari pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Ada 3 kalimat di dalam ayat ini. Yang pertama, kalimat jangan hendaknya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya mencoba untuk buka-buka banyak beberapa buku referensi. Ada beberapa terjemahan yang beda tetapi hampir sama maknanya. Yang pertama, terjemahan memakai bahasa begini, tidak kendor dalam kerajinan. Yang kedua, tidak kendor semangatnya. Yang ketiga, harus bekerja keras dan jangan malas. Yang keempat, bekerja bagi Tuhan dengan upaya, dengan semangat yang tidak memudar. Ketika kita menemukan kalimat jangan hendaknya kerajinanmu kendor, lalu kita coba bandingkan dengan beberapa terjemahan, saya menyimpulkan begini, bahwa kalimat jangan hendaknya kerajinanmu kendor ini, kalimat ini menerangkan orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya attitude, orang yang punya etos kerja, orang yang punya integritas. Ketika diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatu, dia akan lakukan dengan sepenuh hati dan penuh semangat, on fire. Ini menunjukkan orang-orang yang benar-benar serius dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Ini menunjukkan bagaimana orang itu punya etos kerja yang baik. Lalu kalimat yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Ada beberapa terjemahan. Terjemahan yang pertama adalah berkobar dalam roh. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang penuh ketaatan. Dan kerjakan itu dengan kesungguhan roh yang besar. Paulus ketika menulis pesan ini kepada surat di Roma, surat untuk jemaat di Roma, apa yang ingin Paulus sampaikan? Paulus sedang mengimpartasikan sebuah semangat hidup. Paulus sedang mengimpartasikan satu sukacita yang tidak terkondisi oleh situasi apapun. Dan ini menjadi kunci orang itu alami kemenangan. Kalau semangat orang itu telah pudar, apa yang bisa dikerjakan oleh orang itu? Tidak banyak. Selain hanya menunggu kematian. Sekali lagi, kalau semangat telah pudar dalam diri orang itu, apa yang bisa dikerjakan? Tidak banyak, selain menunggu kematian. Tapi kalau semangat itu masih ada, meskipun orang itu sakit, tapi semangat yang ada, sakit bisa dilalui. Dan orang alami mujizat, umur diperpanjang, karena dalam semangat, hati yang gembira adalah obat. COVID ini telah membuat banyak orang kehilangan semangat. Pandemi ini telah membuat banyak orang kehilangan sukacita. Kita memang perlu hati-hati, perlu jaga diri, perlu pakai protokol kesehatan, tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat dalam menjalani hidup ini. Orang kadang berpikir, suruh tinggal di rumah supaya imunnya sehat, tambah lemu, tapi kebalikannya banyak orang yang suruh tinggal di rumah tambah kering. Karena apa? Orang kadang kebutuhan manusia secara sosiologis itu kan pengen ketemu orang, pengen dengar firman, ketika dikondisikan harus karantina di rumah, kadang kehilangan semangat. Akhirnya apa? Hal yang buruk terjadi. Kita tidak menantang pandemi, tetapi mari kita hadapi pandemi bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan beri kita kesempatan hari ini masih ada, itu mujizat terbesar buat kita. Saya di Secang 6 yang kena. Jemaat yang kena COVID 6. Ada satu bapak, saya ditelepon oleh dinas kesehatan, Pak Pendeta, bapak ini jemaat bapak? Iya, sekarang sedang dirawat di Merah Putih. Bapak bisa doakan. Saya cari bapak ini. Saya tidak ke rumah sakit, hanya saya cari nomor WA-nya, saya coba lihat aktif, saya SMS, saya WA. Apakah Bapak bisa saya ajak berdoa? Bisa Om. Apakah Bapak berkenan saya bisa video call? Boleh Om. Apa yang saya lihat? Pertama yang saya lihat, Bapak ini sedang ada di ruang isolasi, memakai oksigen dan nafasnya terengah-engah. Pak, Yesus ada di samping Bapak. Kami siap berdoa sampai Bapak sembuh dan keluar dari rumah sakit ini. Ya Om, maaf jangan bicara lama-lama, 2 menit aja. Ya, saya akan berdoa. Dan kalau Bapak berkenan, saya akan dampingi sampai Bapak keluar dari rumah sakit. Itu Rabu.
Rabu jam 7. Kami berdoa, lalu paginya saya selesai doa pagi jam 6 saya ditelepon. Selamat pagi Om. Ya, suaranya beda. Puji Tuhan Om. Semalam ketika habis didoakan, saya bisa tidur. Dan pagi ini saya bisa bangun. Mari Om berdoa bersama. Saya doakan. Jam 6, setiap jam 6 beliau ngebel saya. Setiap jam 5 sore beliau ngebel saya. Bukan saya yang hubungi, akhirnya beliau. Saya bilang, ini akan sembuh. 15 hari lebih saya dampingi pagi sore. Sembuh. Tapi sebelum Bapak ini keluar dari rumah sakit, istrinya positif, anaknya positif. Berapa positif semua. Saya sebagai pendeta bingung. Disinilah Bapak Ibu fokus kepada Tuhan mendatangkan mujizat. Semangat memperpanjang umur. Semangat menyembuhkan sakit. Semangat membawa kita mengalami janji-janji Tuhan. Semangat membawa kita untuk menyaksikan bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Jangan biarkan semangatmu hilang. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh ketakutan. Kita punya Allah yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit dan menolong di saat kita mengalami kesusahan. Ulangan pasal yang pertama ayat 38. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-38. Saya akan baca untuk kita semua. Ulangan pasal pertama ayat yang ke-38. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Percayakah Bapak Ibu selama kita di dunia Tuhan akan izinkan kita bisa menikmati janji-janji Tuhan? Kita harus yakin bahwa selama kita hidup di dunia, Tuhan akan izinkan kita untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Saya punya mami mertua, ya, lagu favoritnya itu sepenggal lagu, karena saya tidak hafal. Biarpun aku miskin di dunia. Jadi hamba Tuhan GPDI dulu itu bersyukur dalam kemiskinannya. Mami mertua saya kepala SMP, kepala SD, dapat papi mertua saya sebelum jadi hamba Tuhan guru STM di Jogja. Mereka tinggalkan semua, lalu masuk sekolah Alkitab Beji, pergi ke Lampung. Nyanyian yang dinyanyikan dari Lampung, pindah Purwodadi, Gerobokan sampai ke Kuwu itu hanya, biarlah aku miskin di dunia. Anaknya protes, mami sudah tidak miskin, habis di kulkas, habis di TV, sudah punya mobil. Ya hari ini, dulu waktu kalian kecil-kecil, jangankan makan nasi 1 hari 3 kali. Itu cerita perjuangan seorang hamba Tuhan. Makanya tadi pagi saya saksikan, saya tanya istri saya, kesanmu yang paling berkesan jadi anak hamba Tuhan, lahir di pelayanan perintisan apa, Ma? Saya punya kesan, saya makan dengan jelantah gereh. Itu nikmat sekali. Batin saya kaya kucing, kayak jantah gereh wisma. Dan ketika mami itu dadar telur, dicampuri ampas kelapa yang banyak, nanti telurnya diubluk-ubluk, dadar diporo-poro. Wis ojo entuk ambil lebih dari 2, tipis-tipis. Ya. Lalu ketika papi mertua jahit, dia baru bisa beli beras.
ketika para penjahit, orang-orang yang jahitkan baju itu bayar, baru bisa beli beras. Ya kalau hari ini akhirnya kami diizinkan melayani, dipelihara Tuhan, kami tidak pernah mengalami sesuatu yang pernah papi alami. Kami belum pernah yang namanya kelaparan. Mungkin harga perjuangan sudah dibayar oleh orang tua. Biar tidak ada gaji, selalu manisi, tetapi tetap semangat. Hebatnya kita harus bangga hamba-hamba Tuhan yang tanpa gaji, perintisan tanpa gaji, tidak mikir nanti makan apa, tetap semangat. Dan itu yang menjadi kunci kesuksesan hamba-hamba Tuhan, tetap melayani sampai hari ini. Dan hamba Tuhan yang menyaksikan ini biasanya disaksikan setelah melampaui itu dengan baik. Ya tante ya, dalam pergumulan skip, rahasia diam. Kalau dalam pergumulan kok cerita di mimbar berarti iman bisik. Dan saya mencoba meneladani ini. Ketika kami bergumul diam. Awal saya melayani bersama dengan istri ketika di Telogorjo yang masih membekas dalam ingatan saya. Masakan istri yang paling enak buat saya hari itu adalah ceker ayam, campur terong, dipedesi, diasini, dan itu ngelawi tenan. Saya bisa beli ceker ketika dapat persembahan. Kami nyicipi tapi tidak seperti orang tua. Dan itu masih terkesan sampai hari ini. Bojoku pintar ngelola uang, dapat persembahan. Makan daging itu ceker ayam, murah kan? Belikan terong, dipedesi, diasini. Jadi nasinya itu banyak, cekernya loro. Tutal tutul, gak entek-entek. Kami ngalami. Itu belum seberapa. Almarhum Bapak Fran Asa bilang, kamu melayani puji-pujian. Saya jalan kaki dari Puri Kencana sampai gereja Es Parman, jalan kaki. Lalu berapa bulan kemudian saya disuruh lagi puji-pujian, saya pinjem sepedanya Pak Sarjani, sepeda ontel. Berapa bulan kemudian saya dipinjemi sepeda pitung gitu ya, pitung itu. Kalau hari ini saya diizinkan tidak kehujanan, itu karena saya telah melewati masa-masa itu. Kuncinya apa? Semangat. Semangat. Saya tidak pernah berpikir ketika nikah, nanti tahun ini harus punya ini, tidak pernah berpikir. Pokoknya pesannya Bapak Gustaf Panjaitan, kamu layani, punya kesusahan jangan cerita sama orang tuamu, ceritakan yang seneng-seneng aja. Tak pegang sampai hari ini. Karena yang memberkati saya Bapak Panjaitan, jangan pernah cerita kesusahanmu dengan orang lain, dengan orang tuamu, ceritakan yang enak-enak saja. Karena kamu hamba Tuhan, yang akan pelihara kamu adalah Tuhan. Semangat membuat kita diizinkan Tuhan mengalami pencapaian-pencapaian dalam hidup ini. Yang sakit, tetaplah memiliki semangat. Semangatmu akan menyembuhkan penyakitmu. Yang menghadapi pergumulan, tetaplah miliki semangat. Semangat ini akan membuat engkau kuat menghadapi hari-hari beratmu. Sayang, ini PowerPoint tidak bisa muncul, tetapi saya akan kutip kata-kata bijak dari tokoh-tokoh yang hebat. Martin Luther King Jr. mengatakan begini tentang semangat. Jika kamu tidak bisa terbang, lari. Jika kamu tidak bisa lari, jalan. Jika kamu tidak bisa jalan, merangkak. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus bergerak maju. Apa artinya kata-kata ini? Bagi orang yang pengen sukses dan pengen maju, tidak ada alasan untuk mengeluh. Dan tidak ada alasan kesulitan-kesulitan itu
menjadi sebuah pembenaran untuk dia tidak melakukan apa-apa. Martin Luther King mengatakan itu. Ya, terima kasih. Saya koreksi, saya akan ulangi. Jika kamu tidak bisa terbang, lari. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalan. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkak. Artinya apa? Kita memang akan diperhadapkan dengan kesulitan tantangan. Tapi jangan sampai tantangan itu menjadi alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Max Lucado mengatakan, ya, jangan pernah meminta Tuhan untuk memandu memimpin langkahmu jika kamu tidak mau menggerakkan kakimu. Allah hanya akan bekerja, Allah hanya akan menyertai kepada orang-orang yang punya semangat. On fire, semangat. Lanjut, sudah hampir jam 5. Apa yang perlu kita jaga supaya roh kita tetap menyala? Salah satunya adalah kasih. Kenapa? Ayat yang ke-9 di dalam Roma, kasih itu tidak pura-pura. Mari jaga kasih kita. Kasih kepada Tuhan, pertama kali Bapak Ibu kenal Tuhan. Kasih mula-mula kita kenal Tuhan, jangan pernah sampai memudar. Kenapa kasih itu penting? Karena karunia rohani, hal-hal yang rohani, itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan jika kita tidak punya kasih. Kasih akan melindungi kita dari penyalahgunaan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan. Setiap Bapak Ibu pasti diberi karunia-karunia rohani. Ada yang bisa melayani, ada yang bisa berdoa. Tadi Bude bilang, berdoa kepada orang sakit, sembuh sampai rumah sakit pun hilang. Itu karunia. Karunia loh, hebat ini. Dalam nama Tuhan rumah sakit hilanglah, lap. Kenapa kita perlu melayani disertai karunia dan kasih supaya tidak ada penyalahgunaan karunia itu, karena karunia itu semata-mata pemberian Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kasih akan membuat kita konsisten saat tidak punya, saat punya, saat susah, saat senang, saat miskin, saat diberkati, kita tetap punya satu semangat. Apa yang aku buat dalam hidup ini, aku tetap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jika kita diberkati oleh Tuhan, mari kita pakai berkat kita menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan membangun kerajaan Allah. Jaga kasih kita yang mula-mula. Ya, jaga kasih yang mula-mula. Ya, kadang perjalanan waktu itu tidak sedikit orang yang telah memudar kasihnya. Kalau dulu pendeta berani ninggalkan sesuatu untuk ikut Tuhan. Ya, berani tinggalkan sesuatu, berani mati di ladang Tuhan. Tapi sekarang meskipun tidak semua, ada 1, 2, 3 hamba Tuhan yang memanfaatkan pelayanannya untuk kebutuhan pribadi. Van Gessel itu seorang petinggi di pabrik minyak cepu. Ijazah yang dia miliki diletakkan di kaki Tuhan. Pendeta sekarang kadang cari-cari ijazah. Saya tidak menyalahkan, karena saya juga sekolah kan gitu. Tapi saya sekolah dengan wajar, ya Mas Roto ya. 2 tahun lebih, ya 2 tahun lebih. Tapi ada 1, 2 pendeta yang kadang 3 bulan ijazahnya itu sak gerbong kereta api. Pendeta dulu diletakkan, pionir-pionir GPDI itu orang-orang hebat loh. Kenapa kita bangga menjadi warga GPDI? Karena pionir GPDI itu bukan orang rendahan, orang-orang hebat, bangsawan loh. Mereka itu orang-orang top, punya kedudukan top.
tapi meninggalkan semuanya untuk Tuhan. Dan tidak heran orang yang berani bayar harga dengan Tuhan, dia diberkati. Bapak Ibu yang berani bayar harga dengan Tuhan, Bapak Ibu juga akan diberkati oleh Allah. Apa yang harus kita jaga yang kedua? Semangat melayani. Melayani buat kita itu adalah kepercayaan. Siapa sih Lukas? Siapa Lukas? Tadi pagi saya makan dengan Tante dan Mas Agus. Kowe iki ndak ono darah Manado lu? Iya Tante, marga saya lu mentut. Tenane. Mas Agus bilang, cah gesing kok Mah. Oh gesing. Saya tidak ada darah Manado, tapi mungkin karena saya agak sedikit begini, orang kadang bilang, kamu Manado ya? Ketika saya praktek di Cilacap, ikut orang Tionghoa, kamu Tionghoa ya? Iya. Margamu apa? Limban, Pit? Saya orang desa, saya anak petani, saya orang gesing. Jika saya diizinkan melayani Tuhan, itu adalah kepercayaan. Dan saya akan jaga kepercayaan dari Tuhan ini. Pelayanan itu kepercayaan. Bapak Ibu melayani sekolah minggu, itu kepercayaan. Dan pelayanan di mata Tuhan itu juga kesempatan. Kesempatan dalam arti kata memang hidup ini adalah kesempatan, tetapi kesempatan dalam perspektif yang lain adalah di saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan buka banyak cara untuk kita bisa menikmati berkat-berkat dan mujizatnya Tuhan. Orang bilang kesempatan itu hanya sekali dua kali, tapi Tuhan selalu sediakan banyak kesempatan. Ya. Dan Tuhan tidak ingin kita itu stres. Banyak orang melayani Tuhan stres. Berapa pendeta di Amerika stres, burn out. Karena apa? Karena melayani tidak mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Orang yang menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Allah, dia akan mendapat sukacita baru dari Tuhan. Jika kita hidup menurut jalan Tuhan, sesulit apapun, Tuhan akan pasti tolong kita semuanya. Bulan kemarin Corona ulang tahun ya, sudah 1 tahun ya Bapak Ibu. Apakah pendeta juga mengalami dampaknya? Ya. Semua dikurung oleh Tuhan untuk tidak boleh kemana-mana. Saya cuma tengok aja. Tengok. Saya mencoba untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Corona ketika pertama kali ibadah itu tidak boleh. Saya berpikir begini, kalau 1 kali 2 kali tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 1-2 bulan dan kita tidak pernah berpikir Corona itu menembus 12 bulan, tidak pernah berpikir. Gereja dipaksa untuk berubah karena Corona. Mengapa? Gereja akhirnya punya terobosan-terobosan. Kita bisa ibadah online, kita bisa ibadah streaming. Sebelum Corona, enggak ada. Tapi Tuhan paksa untuk ibadah. Dan dalam situasi, dalam kenormalan yang baru, dampak Corona itu ada. Jemaat pun saya percaya kena dampak. Tapi satu hal yang bisa kita katakan hari ini, aku ada itu karena mujizat Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Yang pernah sakit disembuhkan itu mujizat Tuhan. Kita yang di pasar berkerumun dengan banyak orang, sehat itu anugerah Tuhan. Dan ini bukti Tuhan kita itu memberikan banyak kesempatan. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, ada kata-kata bijak. Dalam kesulitan yang besar, pasti ada masalah yang besar. Dalam kesulitan yang besar, pasti ada kesempatan yang besar. Dan seringkali Tuhan pakai masa turbulensi untuk memakai hamba-hambanya, jemaat-jemaatnya. Untuk apa? Untuk bangkit, untuk terbang, untuk mengalami banyak mujizat Tuhan. Dan di masa pandemi ini,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Bagaimana kita menjaga supaya roh kita menyala? Tetap bersukacita dalam pengharapan, teruslah berpengharapan. Yang kedua, kembalilah kepada panggilan kita. Terus melayani apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan selagi kita hidup. Kerjakan itu. Rebut kembali panggilan kita dan teruslah kita melayani Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu. Mau semangat? Tuhan kiranya tolong kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian. Haleluya. 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 Sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Naikkan pujian syukur kita. Oh, haleluya. Kasih Tuhan, Tuhan beri kesempatan kami masih ada, supaya kami tetap melayani Engkau. Biarlah waktu-waktu sisa hidup kami ini, kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pelihara kami di masa pandemi. Kami bersyukur Tuhan sembuhkan sakit kami. Itu bukti Tuhan menyertai kami. Memang kesulitan belum semuanya selesai. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang telah memulai, Tuhan juga yang akan menyertai sampai pada akhirnya. Tuhan yang telah memulai GPDI di tahun 1921 di Bali. Sampai hari ini GPDI ada, itu karena anugerah Tuhan. Kami boleh mendengar berita tentang Tuhan. Kami boleh mendengar berita tentang pengampunan dosa. Kami boleh mendengar berita tentang mujizat Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan itu tetap terjadi di hari ini dan hari-hari ke depan kami. Kami percaya masa depan kami Tuhan punya. Kami percaya hari esok kami Tuhan yang mengendalikan. Kami percaya hari depan kami Tuhan yang atur buat kami. Berikan kami roh yang menyala-nyala. Berikan kami gairah sukacita untuk terus berpengharapan. Karena masih ada hal yang terbaik yang Allah sudah siapkan untuk kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih sekali untuk Pak Lukas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya diberkati. Amin, haleluya.
karena ini momen 100 tahun GPDI, momen syukur, momen ulang tahun. Ulang tahun tidak komplit kalau nggak potong roti. Mari Ibu Gembala dengan kasih kami undang untuk maju ke depan dan kami persilahkan Ibu Gembala untuk memotong roti. Dan setelah selesai Ibu Gembala memotong roti, kita akan sama-sama pekikkan haleluya 3 kali dengan semangat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Monggo silahkan Ibu Gembala. Amin. Sama-sama. Haleluya. 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 Kita sama-sama bangkit berdiri. Gerakan api Pantai Kosta. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Katakan. Gerakan api Pantai Kosta melanda Indonesia, bergerak berkobar membebaskan belenggu dosa. Oleh anugerah dan kuasa Roh Kudus, api Pantai Kosta terus menyala. Majulah, jayalah, mulia dan jadi pemenang. Ini kami warga gereja Pantai Kosta di Indonesia, terus berjuang beritakan Injil, menangkan jiwa bagi Kristus. Kami berjanji melayani Kristus sampai akhir hayat. Roh Kudus penolong yang setia, GPDI semakin jaya. Ini kami warga gereja Pantai Kosta di Indonesia, terus berjuang beritakan Injil, menangkan jiwa bagi Kristus. Kami berjanji melayani Kristus sampai akhir hayat. Roh Kudus penolong yang setia, GPDI semakin jaya. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Itu sebabnya kami sungguh bersukacita. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan yang sudah memimpin gereja kami 100 tahun lamanya. Terima kasih Tuhan. Tentu perjalanan GPDI di seluruh tanah air, bahkan di seluruh muka bumi ini, Tuhan tidak seluruhnya berjalan dalam jalan yang menyenangkan. Bahkan kadang-kadang kami harus mendaki bukit-bukit yang terjal, dan kami harus menuruni lembah-lembah yang gelap. Tapi di atas semuanya, hari ini kami mengingat semuanya boleh jadi karena pertolongan Tuhan. Ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan segala firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kami harus menjaga semangat kami untuk tidak menjadi pudar. Walau
seringkali mara bahaya menghadang kami, kalau seringkali permasalahan, pertentangan ada di hadapan kami, tapi sampai hari ini kami tetap ada dan kami percaya itu semua karena Tuhan. Kuasa-Mu sudah menolong kami. Kuasa-Mu sudah memberi kemenangan kepada kami. Itu sebabnya kami hendak menjaga api yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Dijaga, tetap berkobar, tetap kami bersemangat. Bahkan lebih lagi Tuhan, di usia yang sudah mencapai 1 abad. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati para senior kami. Mereka yang sudah berjuang, mereka yang sudah membuka Tuhan lahan-lahan yang baru. Biar Tuhan makin memakai mereka, keluarga mereka, keturunan mereka. Dan hari ini Tuhan memakai setiap kami, Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu dan tetap api Kristus ada pada kami. Terus kami bawa untuk menangkan banyak lagi Tuhan, jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati mereka semua Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah syukur sore hari ini. Dan Kau berkati setiap jemaat-Mu melihat sejarah GPDI. Biar mereka tetap setia Tuhan, setia kepada gereja, setia kepada Tuhan yang terutama. Terima kasih ya Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, Kau kekasih Allah yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kalau engkau pulang, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus di dalam bimbingan, pimpinan dan tuntunannya, penghiburannya akan menyertai kita semua mulai sore ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk, mungkin ada pengumuman. Terima kasih untuk Ibu Gembala. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Patri. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anda diberkati sore hari ini? Amin. Bapak Ibu, kami menyampaikan beberapa hal saja berkaitan dengan ibadah dan beberapa info yang lain. Yang pertama tentunya Bapak Ibu seminggu ke depan ini ada ibadah istimewa ya Bapak Ibu, berkaitan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Karena hari Jumat besok kita akan menyelenggarakan ibadah Jumat Agung ya Bapak Ibu, mengenang kasih dan pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita. Ibadah Jumat Agung Bapak Ibu akan disertai dengan perjamuan kudus dimulai jam 6 pagi Bapak Ibu. Ibadah hanya 1 kali, jadi tidak diselenggarakan 2 kali. Itu sebabnya Bapak Ibu, ibadah tetap secara offline ada dan secara online yang bersamaan lewat streaming. Bapak Ibu juga bisa mengambil ibadah di rumah mengikuti pada waktu yang sama. Karena Bapak Ibu sehubungan dengan ibadah diselenggarakan 1 kali, maka kita akan mencoba memanfaatkan seluruh area gereja ini untuk menampung jemaat Bapak Ibu yang hadir. Ya mungkin balkon kita optimalkan, yang atas juga, samping, bahkan halaman teras depan itu kita akan manfaatkan supaya kalau Bapak Ibu yang hadir karena ibadah 1 kali bisa cukup menampung Bapak Ibu yang hadir. Namun kalau Bapak Ibu
ingin ibadah streaming juga bisa melaksanakan ibadah dari rumah lewat seperti minggu-minggu pagi seperti biasanya ditayangkan lewat YouTube. Itu untuk hari Jumat Bapak Ibu. Kemudian kita akan memasuki Minggu Paskah. Itu kebetulan jatuh hari Minggu tanggal 4 April. Khusus 4 April ibadah Paskah karena bersamaan dengan hari Minggu. Ibadah Paskah dilaksanakan 2 kali Bapak Ibu dengan ibadah kembar. Artinya acaranya sama, yang melayani juga sama Bapak Ibu. Acaranya juga sama, baik pagi jam 6 dan ibadah Paskah kedua jam 4 sore. Ya Bapak Ibu bisa hadir yang seperti sore ini, yang pagi juga pagi karena ibadahnya dilayani oleh orang-orang yang sama. Tentunya dalam ibadah Paskah tentunya ada seperti kalau hari ini kita memperingati 100 tahun GBDI Pentakosta di Indonesia. Nah besok pasti ada acara-acara tambahannya sedikit ya Bapak Ibu. Silahkan hadir, nikmati, rayakan kemenangan bersama dengan kasih Tuhan. Saya ingatkan Minggu jam 6 dan jam 4 sore ya Bapak Ibu, ibadah Paskah tanggal 4 April. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, saya informasikan kepada Bapak Ibu dalam rangka Paskah. Tadi saya dengar betapa penting kasih itu dalam setiap pelayanan. Itu sebabnya seperti kami sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam momen Paskah ini pun kita akan berbagi kasih ya lewat satu judul Spread the Love. Sebarkan kasih itu lewat Bapak Ibu memberikan donasi ya kemarin. Di tengah-tengah masa sulit pandemi Bapak Ibu sungguh luar biasa karena ini tidak diperkirakan oleh panitia, begitu Bapak Ibu antusias sekali. Baik yang diberkati banyak, baik yang diberkati sedikit, semuanya ambil bagian. Sehingga terkumpul dana, kalau tidak salah laporan terakhir itu sebanyak 30.400.000. Itu sebabnya panitia harus berpikir ulang. Karena apa yang saudara berikan lebih dari yang diperkirakan panitia. Itu sebabnya panitia pasti merencanakan ulang ya. Baik jumlahnya, paket maupun besaran nilainya supaya kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Itu sebabnya panitia sedang menggodok lagi, mempersiapkan lagi. Kiranya Tuhan menolong semua berkat yang saudara berikan sampai kepada yang berhak. Bapak Ibu, ini yang berikutnya, info berikutnya seperti kami sampaikan minggu lalu Bapak Ibu, anak-anak kita juga sudah setahun lebih ya. 16 Maret itu biasanya off, sekarang sudah tanggal berapa Maret, jadi 1 tahun lebih anak-anak kita tidak beribadah secara komunal ketemu. Mereka lewat streaming atau lewat YouTube yang dibagikan. Dan tentu saja saya melihat tidak semuanya setiap minggu bisa mengikuti. Kalau kebetulan Bapak Ibu sangat peduli mendorong anak untuk melakukan ibadah, tapi kalau anak-anak yang mungkin orang tuanya bekerja ya, minggu pergi juga entah anak-anak ini beribadah atau tidak. Itu sebabnya ada kerinduan dari sekolah minggu mau melayani kembali ibadah anak-anak yang perdana besok tanggal 4 April Bapak Ibu dalam momen ibadah Paskah. Tentunya dengan melakukan protokol kesehatan. Seperti apa protokol kesehatan yang disarankan oleh pengurus Pelnap? Mari sejenak Bapak Ibu saya tahan kepulangan Bapak Ibu untuk menyaksikan tayangan video dari Pelnap ini. Halo semuanya, apa kabar? Kakak percaya kalian semuanya pasti dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat di dalam Tuhan. Tanpa terasa, kita sudah melakukan ibadah secara online 1 tahun di rumah masing-masing. Apa kalian tidak kangen ibadah bersama-sama di gereja, ibadah bersama-sama bertemu dengan teman-teman? Sebentar lagi, Sekolah Minggu Siloh akan mengadakan ibadah tatap muka, ibadah bersama-sama. Mari kita gunakan ibadah Paskah ini menjadi momen buat kita mengadakan ibadah bersama-sama. Tentunya ibadah ini pun juga dengan protokol kesehatan. Ayo kita lihat bersama-sama prokesnya seperti apa. Sebelum berangkat, pastikan kondisi teman-teman sehat. Jangan lupa dipakai ya maskernya, agar kita terlindungi dari virus-virus jahat.
Satu lagi, bawa bekal air minum sesuai kebutuhan. Pastikan teman-teman diantar orang tua ya, jangan menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di gereja, cuci tangan kita sampai bersih ya. Setelah itu, ukur suhu kita untuk memastikan kondisi kita dalam keadaan sehat. Persembahannya bisa dipersiapkan dari rumah dan dimasukkan di amplop ya teman-teman. Jangan berjabat tangan atau bersentuhan. Ingat, tetap jaga jarak. Nah, yang paling utama, ikuti ibadah dengan tertib dan sungguh-sungguh ya. Pakai masker kita selalu. Nah, kalian sudah lihat semuanya kan? Bagaimanakah protokol kesehatan kami usahakan dengan sebaik mungkin. Jadi jangan takut untuk ibadah tatap muka bersama-sama dengan guru sekolah minggu di tempat ini. Siapa saja yang boleh ikut ibadah tatap muka? Yang pertama adalah adik-adik kelas TK sampai kelas 6. Dan kemudian yang balita ke bawah masih tetap ibadah online di rumah masing-masing. Kemudian yang SMP ke atas bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan youth di tempat ini setiap Sabtu jam 5 sore. Kemudian kami akan mengadakan ibadah Paskah tanggal 4 April jam 9 pagi. Ingat ya, kami tunggu kedatangan kalian. Buat para orang tua, ada beberapa alasan mengapa kami komisi dari Sekolah Minggu GBD Siloh memberanikan diri untuk kembali mengadakan ibadah secara tatap muka. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah pandemi corona akhir-akhir ini sudah mulai menurun dan dimulai dengan gerakan dari pemerintah untuk mengadakan vaksin COVID-19. Dan kami semua guru-guru sekolah minggu dari GBD Siloh sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Dan kami percaya bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran secara tatap muka. Apalagi sudah setahun lebih anak-anak tidak mengadakan sekolah minggu secara komunal. Selanjutnya, apabila ada anak-anak sekolah minggu GBD Siloh yang ingin tetap mengikuti ibadah secara online, kami tetap mengadakan ibadah secara online dan dapat diakses pada jam yang sama. Mari sama-sama membangun agar anak-anak dari GBD Siloh tetap kuat di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman dari Pernap. Jangan lupa yang hadir adalah tentunya anak-anak yang memang diizinkan dan dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Kalau memang anaknya kurang sehat jangan dipaksakan. Mari kita dukung rohani anak-anak kita supaya kembali dipulihkan kepribadian mereka, kedisiplinan mereka, di samping mereka tetap belajar ilmu dari sekolah di rumah. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Bude, saya kembalikan Bude. Waktu kecil saya juga nyanyinya salah loh Bude. Nyanyinya lagu Garuda Pancasila itu pribang saku. Ya itu kesalahannya ya Pak Bude. Semoga tidak salah lagi. Puji Tuhan. Sekarang sudah jadi guru, tidak mungkin salah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Dari tempat ini kami mengucapkan Dirgahayu GPDI ke 100 tahun. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus
Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.